Selamat sore, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Bob Morrison Sigalingging dari Program Studi Sastra Inggris Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung. Dan saat ini saya mencoba untuk mempresentasikan resume, penyusunan bahan ajar, dan juga rubrik penilaian yang sudah dijelaskan, dipaparkan oleh Dr. Syihabuddin Said MSI dalam event Pekerti 2021 yang diselenggarakan oleh Aperti Banten bekerja sama dengan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Baik, berbicara tentang bahan ajar, tentu saja ini menjadi impian setiap dosen untuk bisa menulis bahan ajar yang update dan juga terkini, yang sesuai dengan konteks kekinian dan juga bahan ajar yang bervariatif. Tentu saja dalam penyusunan bahan ajar kita perlu memperhatikan rambu-rambu yang wajib dipatuhi untuk menghasilkan bahan ajar yang berkualitas. Tapi sebelum itu mari kita masuk ke dalam apa sih yang dimaksud dengan bahan ajar? Bahan ajar merupakan materi perkuliahan atau pelajaran yang disusun secara sistematis, Bapak Ibu, sebagai sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Bahan ajar juga merupakan bentuk bahan yang digunakan untuk membantu dosen atau guru atau bahkan instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran. Setidaknya hal itu yang diyakini oleh National Center for Competency-Based Training di tahun 2007. Bahan ajar juga merupakan suatu bahan yang memiliki beragam jenis. Ada bahan ajar cetak, bahan ajar audio, bahan ajar visual, dan bahan ajar multimedia interaktif. Silakan, ini menjadi tentu saja variasi yang bisa dimanfaatkan oleh tenaga pendidik maksud saya, untuk menciptakan kreasi bahan ajar. Dari keempat jenis bahan ajar, ternyata bahan ajar cetak paling relatif mudah untuk dibuat, Bapak Ibu. Nah, Prastowo di tahun 2011 menyatakan 3 fungsi bahan ajar. Yang pertama, fungsi dalam pembelajaran klasikal. Yang kedua, fungsi dalam pembelajaran individual. Dan yang terakhir, fungsi dalam pembelajaran kelompok. Bahan ajar dalam pembelajaran klasikal memiliki uraian sebagai satu-satunya sumber belajar serta pengawas dan pengendali proses pembelajaran. Gitu ya. Di sini peserta didik bersifat pasif. Bahan ajar pun digunakan sebagai bahan pendukung proses pembelajaran yang diselenggarakan. Kemudian, fungsi bahan ajar dalam pembelajaran individual itu berkaitan dengan media utama dalam proses pembelajaran. Alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi proses peserta didik dalam memperoleh informasi. Penunjang media pembelajaran individual lainnya. Dan yang terakhir, fungsi bahan ajar dalam pembelajaran kelompok adalah sebagai bahan yang terintegrasi dengan proses belajar kelompok dengan cara memberikan informasi tentang latar belakang materi, informasi tentang peran orang-orang yang terlibat dalam pembelajaran kelompok tersebut, serta petunjuk tentang proses pembelajaran kelompoknya sendiri. Kemudian, sebagai bahan pendukung, bahan belajar utama, tentu saja fungsi bahan ajar dalam pembelajaran kelompok dirancang sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik kita. Kita lari ke bagian karakteristik bahan ajar. Tentu saja Widodo dan Jasmadi di tahun 2013 sudah menyusun 5 karakteristik bahan ajar. Yang pertama disebut dengan self-instructional, yang berarti pertama,
bahan ajar dapat membuat peserta didik mampu membelajarkan diri sendiri dengan bahan ajar yang dikembangkan. Kedua, bahan ajar harus memuat tujuan yang dirumuskan dengan jelas, baik tujuan akhir maupun tujuan antara. Ketiga, bahan ajar memudahkan peserta didik belajar secara tuntas dengan memberikan materi pembelajaran yang dikemas ke dalam unit-unit atau kegiatan yang lebih spesifik. Nah, yang kedua, self-contained. Artinya apa Bapak Ibu, Saudara sekalian? Bahan ajar haruslah memuat seluruh bagian-bagiannya dalam satu buku secara utuh untuk memudahkan peserta didik mempelajari bahan ajar tersebut. Yang ketiga, karakteristik stand-alone, yaitu bahan ajar yang dikembangkan tidak tergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar yang lain. Yang keempat, adaptif. Bahan ajar hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi untuk menambah pengetahuan peserta didik terkait perkembangan zaman, atau lebih khususnya perkembangan ilmu dan teknologi. Dan yang terakhir, yang kelima, user friendly. Bahan ajar selayaknya hadir untuk memudahkan peserta didik untuk mendapat informasi dengan sejelas-jelasnya. Setelah kita masuk ke fungsi dan karakteristik, nah, mari kita masuk ke jenis-jenis bahan ajar. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, menilik jenis-jenis bahan ajar, di tahun 96, Heynich mengelompokkan 5 jenis bahan ajar berdasarkan cara kerjanya. Ellington and Reis di tahun 1997 mengelompokkan 7 jenis bahan ajar berdasarkan bentuknya. Roundtree di tahun 1994 menyebutkan jenis bahan ajar dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelompok berdasarkan sifatnya. Hasilnya apa? Dapat dirangkum ke dalam 2 poin esensial seperti yang tertera di bawah ini. Yang pertama, jenis bahan ajar cetak itu terdiri dari buku, modul, handout, dan lembar kerja. Jenis bahan ajar yang kedua yaitu bahan ajar non-cetak, yakni bahan ajar yang dikembangkan dari barang sederhana, bahan ajar diam dan display, video, audio, dan overhead transparencies, atau dulu dikenal dengan OHT. Sekarang kita lihat buku. Nah, buku sebagai bahan ajar merupakan buku yang berisi ilmu pengetahuan, tentu saja yang termutakhir ya. Hasil analisis terhadap kurikulum dalam bentuk tertulis. Buku disusun dengan menggunakan bahasa sederhana, menarik, dilengkapi gambar, keterangan isi buku dan daftar pustaka. Buku ini sangat membantu para pendidik dalam mendalami ilmu pengetahuan sesuai dengan mata pelajaran atau mata kuliah masing-masing. Tentu saja tidak terlepas dari pendalaman oleh peserta didik, Bapak Ibu. Dan secara umum buku dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu buku sumber, buku yang dapat dijadikan rujukan, referensi, dan sumber untuk kajian ilmu tertentu. Biasanya berisi suatu kajian ilmu yang lengkap. Yang kedua, buku bacaan, buku yang hanya berfungsi untuk bahan bacaan saja, misalnya cerita, legenda, novel, dan lain sebagainya. Buku pegangan, itu yang ketiga, buku yang bisa dijadikan pegangan guru atau dosen, atau pengajar dalam melaksanakan proses pengajaran. Buku ajar atau buku teks merupakan buku yang disusun untuk proses pembelajaran dan berisi bahan-bahan atau materi pembelajaran yang akan diajarkan. Sementara di sisi lain, handout adalah bahan tertulis yang disiapkan untuk memperkaya pengetahuan peserta didik. Modul adalah bahan ajar yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru atau dosen. Ya. Kemudian ada LKS, materi ajar yang sudah dikemas sedemikian rupa sehingga secara terstruktur, terarah, memuat materi, ringkasan, dan tugas yang berkaitan dengan materi. Sehingga peserta didik tidak diharapkan dapat belajar secara mandiri. Ya, Bapak
Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini ada beberapa ketentuan dalam teknik penyusunan bahan ajar cetak, yaitu meliputi judul atau materi yang disajikan dalam bahan ajar harus memuat kompetensi dasar atau materi pokok yang dicapai oleh peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Menyusun bahan ajar cetak setidaknya ada 6 hal yang perlu dipahami. Susunan tampilan yang jelas dan menarik, bahasa yang mudah, mampu menguji pemahaman, adanya stimulan. Kemudian nyaman untuk dibaca dan sajiannya terstruktur. Yang terakhir tentu saja materi instruksional, menyangkut pemilihan teks, bahan kajian, dan lembar jawaban kerja atau worksheet. Nah, pengembangan bahan ajar Bapak Ibu perlu dilakukan untuk membangun situasi pembelajaran secara dinamis dan tercapainya tujuan pembelajaran. Tujuan pengembangan bahan ajar menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum, menyediakan bahan ajar dengan pertimbangkan kebutuhan peserta didik, membantu peserta didik memperoleh alternatif bahan ajar selain buku teks, memudahkan dalam melaksanakan pembelajaran. Ya. Ada lagi sejumlah prinsip yang berkaitan dengan pengembangan bahan ajar Bapak Ibu. Jangan lupa untuk memperhatikan relevansi, kesesuaian, konsistensi, keajigan, dan adekuasi. Ya. Relevan tentu saja memiliki keterkaitan dengan capaian belajar. Kemudian konsistensi berhubung dengan keajigan antara bahan ajar dengan capaian pembelajaran yang harus dikuasai mahasiswa. Adekuasi artinya cukup memadai dalam membantu mahasiswa menguasai capaian pembelajaran yang diajarkan, dan bahan ajar tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Bagaimana kita memilih bahan ajar yang baik? Tentu saja bahan ajar harus mengidentifikasi capaian pembelajaran yang menjadi acuan atau rujukan pemilihan bahan ajar. Mengidentifikasi jenis-jenis materi bahan ajar, kemudian memilih bahan ajar yang relevan dengan capaian pembelajaran yang telah teridentifikasi. Dan yang terakhir memilih sumber bahan ajar. Ruang lingkup bahan ajar tentu saja terdiri atas keluasan, width, dan kedalaman, deep. Ya. Keluasan menggambarkan berapa banyak materi atau isi yang dimasukkan ke dalam suatu bahan pembelajaran, dan kedalaman berhubungan dengan seberapa detail konsep-konsep yang harus dipelajari dan dikuasai oleh mahasiswa. Pendekatan urutan bahan ajar itu yang pertama harus melalui pendekatan prosedural, yaitu menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Dan yang kedua tentu saja pendekatan hierarkis, menggambarkan urutan yang berjenjang, mulai dari yang mudah sampai ke yang sulit, atau dari yang sederhana menuju ke yang kompleks. Teknik penyusunan buku ajar itu merupakan teknik yang digunakan untuk menghasilkan buku teks, gitu ya. Dan bukunya ini harus sesuai dengan standar dari mata kuliah atau pelajaran tertentu, gitu ya. Buku ajar memiliki karakteristik sumber materi ajar, referensi baku mata kuliah atau pelajaran tertentu, disusun sistematis dan sederhana, terdapat petunjuk pembelajaran. Buku ajar juga tidak boleh, gitu ya, bersinggungan langsung dengan hal-hal yang sensitif. Contohnya isinya, cara penyajian, bahasa, ilustrasi yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena ini berkaitan dengan keamanan nasional Bapak Ibu. Dan isi buku ajar itu tentu saja sekurang-kurangnya memuat bahan pelajaran minimal yang harus dikuasai peserta didik. Sesuai dengan kurikulum yang berlaku, relevan dengan tujuan mata kuliah, memiliki nilai kebenaran yang ditinjau dari struktur keilmuan, sesuai dengan perkembangan IPTEX, kedalaman dan keluasan isi buku sesuai dengan jenjang pendidikan. Baik Bapak Ibu, cara penyajiannya itu, uraiannya itu dari sederhana ke kompleks, mudah ke sulit, saling memperkuat bahan kajian terkait, menarik minat dan perhatian mahasiswa serta peserta didik, menantang dan merangsang mahasiswa peserta didik untuk mempelajari buku. Pengorganisasian dan sistematika penulisan tentu saja memperhatikan aspek kemampuan mahasiswa peserta didik.
Bahasa yang digunakan harus menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan baku,